Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini untuk saya boleh seringkan firman Tuhan lagi kepada kita untuk pertumbuhan iman kita. Saudara-saudara, Tuhan dimuliakan dan kiranya kita menerima firman Tuhan ini dengan sukacita. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam Matius pasal 6 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berbunyi, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikian singkatnya firman Tuhan bagi kita semua. Saudara-saudara, berbicara tentang doa adalah berbicara tentang rutinitas kita sebagai orang Kristen. Ketika kita melihat seseorang baik di gereja atau di rumah dan dimanapun, ketika dia sudah melipat tangan, dia memejamkan matanya, dia tundukkan kepalanya, kita sudah berpikir dan kita sudah tahu bahwa itu orangnya sedang berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, biasanya kita berdoa ya, tidak ditutup kemungkinan dimanapun kita berada, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang membatasi kita mau berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Saudara-saudara, firman Tuhan yang baru saja saya baca ini adalah lanjutan dari pasal 6. Kalau semalam saya berbicara tentang memberi sedekah, itu juga merupakan bagian daripada keagamaan ya, bagian daripada kewajiban agama orang-orang Yahudi, yaitu memberi sedekah. Lalu kali ini Yesus juga memberitahukan satu perikop berbicara tentang hal berdoa. Ini juga adalah bagian daripada kewajiban agama yang setiap hari menjadi rutinitas, menjadi sebuah kegiatan yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang percaya. Namun di dalam ayat ini Yesus membedakan manakah doa yang berkenan kepada Allah dan yang tidak. Saudara-saudara, Yesus mengawali di ayat yang kelima doa yang tidak benar. Seperti apa? Doa yang tidak benar biasanya adalah doa seorang munafik. Yesus sudah menguraikan kepada kita di ayat yang kelima seperti apakah doa orang munafik. Doa orang munafik di ayat yang kelima, dia katakan mereka suka mengucapkan doanya berdiri di rumah-rumah ibadat. Dan biasanya orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka berdoa seperti itu. Tidak salah mereka berdoanya, tetapi cara mereka itulah yang salah. Niat mereka, motivasi mereka berdoa dengan melakukan seperti itu supaya dilihat orang, supaya dihormati orang. Dan ternyata doa mereka adalah doa yang pura-pura. Dan Yesus katakan doa seperti ini adalah doa munafik. Yang berikut saudara-saudara, ada juga orang munafik berdoanya di tikungan-tikungan jalan raya. Ketika orang-orang munafik ini melihat ada orang banyak lewat di situ, ada keramaian orang di situ, lalu mereka seakan-akan sedang berdoa kepada Tuhan, padahal mereka pura-pura. Mereka biasanya berdoa di tikungan-tikungan jalan raya. Lalu Yesus berkata, itu adalah doa orang munafik. Saudara-saudara, dua kriteria ini yang di ayat yang kelima yang bisa kita lihat apakah doa itu benar atau tidak. Sekali lagi, doa yang benar adalah doa yang doa yang tidak benar maksud saya adalah doa yang pura-pura, yang di dalamnya ada kemunafikan yang tidak bisa ditolerir lagi. Kita melihat ada dua tadi di ayat yang kelima ini, Tuhan kasih tips atau ciri-ciri orangnya. Berikut saudara-saudara di ayat yang ke-6, Yesus menyampaikan doa orang benar. Doa orang benar itu adalah ketika dia berdoa, dia masuk ke kamarnya, dia tutup pintunya, lalu dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang paling baik. Kalau kita berdoa kepada Tuhan di rumah kita, tidak perlu kita beberkan di rumah, di orang lain. Tidak perlu kita ke depan rumah lalu kita berdoa seakan-akan biar orang melihat kita. Tidak seperti itu. Doa itu antara saya dengan Tuhan, antara Anda dengan Tuhan. Maka doa itu harusnya bertemunya kepada Tuhan. Jangan kita bertemunya kepada orang supaya kita dilihat orang.
Ingat, doa kita itu Tuhan yang lihat kita, bukan orang melihat kita. Maka ketika Tuhan yang melihat kita, doa itu harus memiliki tempat yang khusus, waktu yang khusus kepada Tuhan kita. Dan inilah yang Yesus sampaikan kepada orang banyak pada saat itu. Doa itu harus betul-betul benar. Benarnya adalah ketika kita memberikan waktu, motivasinya benar, caranya benar, maka itu doanya benar. Dan Yesus sampaikan di ayat yang kelima tadi, kamu masuk ke kamar. Artinya kadang kehidupan kita itu harus betul-betul ada kesiapan. Kita tutup pintu segala yang jahat. Kita mencoba untuk masuk dalam sebuah waktu bersama dengan Tuhan. Saudara, berdoa artinya kita berbicara kepada Tuhan. Kita menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan di dalam doa kita. Maka ketika seseorang sedang berdoa, dia sedang bertatap muka dengan Tuhan. Saudara-saudara, di ayat yang kedua, ayat ini 5 dan 6 ini merupakan satu pengajaran yang baik yang perlu kita lihat hari ini. Ayat 6 ini merupakan ayat yang perlu dan patut kita lakukan hari ini. Dan harus, bahwasanya seorang orang percaya, orang Kristen harus berdoa yang benar. Makanya Yesus berkata, ketika kamu berdoa, berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Tidak perlu kita membeberkan kepada orang. Karena apa? Doa itu kan antara saya dengan Tuhan, antara Anda dengan Tuhan. Maka sama Tuhan saja kita berdoa. Dan tidak perlu dilihat orang bagaimana kebiasaan kita. Tidak perlu kita beberkan. Nah, saudara-saudara, mari di pagi hari ini kita menjadi orang Kristen yang cinta doa. Lakukanlah doa setiap hari dengan cara dan motivasi yang benar. Janganlah dan jauhkanlah diri kita dari motivasi dan cara yang salah sebagaimana orang-orang munafik pada zaman Yesus. Ya, yang akhirnya Tuhan katakan doa mereka adalah doa yang tidak benar dan tidak dikenan Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang siap menjadi pendoa. Doa kita tidak hanya berlaku untuk kita sendiri atau keluarga kita, tapi doa kita juga berlaku untuk semua orang. Karena Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi orang lain dan mendoakan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam firman Tuhan ini. Dan Tuhan kiranya terus mendorong kita untuk kita tetap mencintai doa, untuk tetap bersekutu dengan Tuhan melalui doa-doa kita, baik itu doa pagi maupun doa malam atau doa-doa yang lain. Kiranya Tuhan terus berkati kita dan memberikan damai sejahtera bagi kita untuk tetap bersekutu dengannya. Tuhan dimuliakan dalam firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mendengarkannya. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas. Shalom.